Selamat siang Bu Lucia, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Pak Endra. Sementara hari ini saya sehat, Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, sama Bu, sehat juga. Oke Bu, untuk hari ini sebelum kita memulai kegiatan coaching pada hari Ya. ini, di sini saya berperan sebagai observer yang akan Hmm. mengamati kegiatan coaching Ibu dengan coach pada hari ini, gitu. Ya, namun sebelum memulai percakapan Ibu dengan coach, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik Mm-mm. penilaian dalam observasi saya. Nah, supaya di sini, kita sama tahu terkait dengan rubrik penilaian yang menjadi acuan di dalam melaksanakan kegiatan praktik hari ini. Ya, tentu di sini juga nantinya Ibu Lucia dapat mempedomani terkait dengan rubrik penilaian tersebut, gitu. Sehingga nanti jalannya praktek coaching dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip dari seorang coach, yang di mana yaitu, terdiri dari prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari seorang coaching yang memiliki, present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa. Nah, Ya. kemudian juga, di dalam proses itu Ibu juga bisa menerapkan yang namanya alur tirta, di mana tujuan, identifikasi, rencana awal, dan tanggung jawab. Nah, itu merupakan rubrik penilaian yang, nantinya digunakan di dalam mengamati, Ibu di dalam melaksanakan praktik coaching. Bagaimana? Bisa dipahami, Bu? Oke, sudah sangat jelas sekali, Pak. Saya sudah bisa memahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Paham, Pak? Baik, baik Bu. Kalau begitu selanjutnya dimulai proses coaching-nya. Ini ada beberapa pertanyaan Bu sebelum Ibu memulai kegiatan coaching. Ya, apa boleh saya bertanya Iya, kepada Pak. Ibu? Nah, di Iya, Pak. sini Tentu boleh sekali, Pak. ya, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan hari ini? Oke, terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan, gitu mungkin ada dua ya, Pak ya. Jadi yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa gitu, Pak. Ya, baik, luar biasa. Jadi, di sini Ibu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi itu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya, Pak. Jadi nanti pada saat saya coaching itu, untuk kompetensi spesifiknya yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi dari diri coachee gitu. Dan juga supaya coachee nanti itu dapat menemukan solusi, solusi yang tepat atas apa permasalahan yang dia temui gitu, Pak. Baik, Bu. Nah, di sini, memang mendengarkan secara aktif adalah salah satu kunci supaya kita bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya, Bu, ya. Nah, di sini Iya, pertanyaan Pak. terakhir ini, Bu. Nah, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur bagaimana indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nantinya? Ya, terkait indikator ketercapaiannya itu mungkin dilihat dari nanti yang pertama mungkin ada apa, menerapkan alur tirta gitu Pak secara runtut, kemudian juga nantinya saya dapat menggali ide-ide solusi dari coach saya sedang hadapi gitu Pak. Ya, baik. Nah, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait dengan proses coaching yang meliputi tadi Ibu sampaikan alur tirta, kemudian ide-ide atau solusi dari coaching bisa tergali secara maksimal ya, Bu. Nah, semoga juga tercapai saat percakapan nantinya.
Hanya, itu yang ingin saya tanyakan, selebihnya setelah Ibu, melaksanakan Mhm. proses coaching di sini, saya juga, ingin, sebagai pemantau juga nantinya Ibu di dalam melaksanakan proses coaching. Dan saya berharap saat proses coaching berjalan, dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Iya, Pak, baik. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama Bu, silahkan memulai proses coaching-nya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi, Bu Yunita, selamat siang, Bu Yunita. Ya, selamat siang, Bu Lucia. Iya, selamat siang, Bu Yunita. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah lumayan lah, Bu. Saya pusing dan sampai suara saya serak ini, Bu. Ibu Waduh, bagaimana Ibu kabarnya, Yunita Bu? lagi. Oke, kabar saya sebenarnya hari ini baik, Bu. Sayang sekali Bu Yunita hari ini dalam keadaan pusing gitu sampai suaranya serak gitu, Bu, ya. Kenapa nih, Bu? I- Kalau boleh tahu nih Ibu lagi pusing, Ibu. Iya, Bu. Saya pusing sampai suara saya serak ini karena tadi waktu ngajar, Bu, ada anak yang dari awal itu Mhm. suka bengong, Bu, tidak memperhatikan saya, tidak mau mendengarkan saya saat mengajar. Kalau ditanya tuh malah ditanya Mhm. balik. Kalau ditanya lagi nggak bisa jawab, Bu. Sampai kurang fokus gitu, Bu. Ah, jadi begitu. Jadi Bu Yunita tuh pusing karena ada anak yang kurang fokus gitu ya dalam mengikuti pembelajarannya Bu Yunita. Tadi saya dengar juga suka melamun gitu, Bu, ya. Iya, Anak-anak benar, Ibu Bu. berarti kurang fokus sama suka ngelamun. Heeh. Terus nanti Iya. kita bercakap-cakap nih sekarang hari ini. Ibu nanti tujuannya seperti apa, Bu? Nanti yang ingin Ibu capai dari percakapan kita hari ini. Saya sih ingin tujuan dari percakapan ini, Bu, saya menemukan solusi, Bu, untuk mengatasi permasalahan saya, Mhm. supaya anak yang darinya suka bengong, yang suka melamun, sampai Mhm. saya bisa mengatasi anak tersebut tidak suka lagi melamun dan mendengarkan saya. Sampai suara saya biar tidak bisa serak lagi kayak gini, Bu. Sampai gara-gara anak itu suka bengong, Bu. Iya, tujuan utama Bu Yunita jadi biar anak itu kembali fokus dalam mengikuti proses pembelajaran gitu, Bu, ya. Tapi Iya, benar, Bu. sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, Bu, definisi kata fokus dalam mengikuti proses pembelajaran itu seperti apa sih, Bu? Fokus belajar itu seperti apa? Kalau fokus, Bu, ya menurut saya tuh fokus tuh dalam mendengarkan ketika ada orang berbicara, terus fokus itu dalam Hmm? mengerjakan tugas sampai selesai, gitu, Bu. Kalau menurut saya Oke, gitu, Bu. oke. Jadi selama Bu Yunita melaksanakan proses mengajar gitu ya. Jadi sebelumnya tuh Ibu Yunita sudah pernah mencari tahu kenapa anak-anak didik Bu Yunita itu bisa suka melamun dan kurang fokus di kelas, Bu? Sudah, Bu, saya sudah cari tahu, Bu. Setelah pembelajaran tuh saya panggil lah anak itu, Bu. Saya menanyakan Mhm. kenapa suka melamun dan kurang fokus. Mhm. Tapi anak tersebut tuh jawabnya, "Gak ada, capek, gak mau belajar," kayak gitu, Bu. Karena saya merasa penasaran, saya tanyakanlah, Bu, kepada orang tuanya, Bu, apakah anak tersebut hanya di sekolah saja apa di rumah seperti itu. Ternyata di rumah juga gitu, Bu. Karena di rumah itu setiap harinya tuh anak-anak anak tersebut tuh suka main HP, Bu, dari awal. Dari awal ketika dia sudah pulang sekolah itu, Bu, itu main HP terus, Bu, sampai malam, Bu. Oh, jadi begitu. Jadi penyebab utamanya itu karena sering main HP ya. Tapi luar biasa nih Bu Yunita sudah sampai mau menanyakan gitu sama langsung sama orang tuanya. Jadi mungkin karena main HP, jadi anak-anak tuh capek gitu ya Bu ya, dia nggak mau belajar, jadinya ujungnya kurang fokus gitu. Apa sih yang Ya, sudah benar, Ibu Bu. Yunita lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Kira-kira Nah, yang sudah Ibu Yunita lakukan itu kira-kira apa? ya, yang sudah saya lakukan itu, Bu,
saat ketika anak itu kan biasanya dia di belakang, Bu, anak laki-laki biasanya di belakang, Bu. Nah, ketika anak itu melamun, Bu, saya suruh pindah lah, Bu, saya rolling duduk ke depan, Bu. Lalu sekiranya ketika anak tuh sudah mulai-mulai mau melamun, Bu, saya tegur, Bu, saya Kemudian, panggil namanya, Bu. Itu, Bu. Lalu saya tuh menasihati anak oke, tersebut kalau untuk mengurangi penggunaan handphone bermain HP itu di rumah, Bu. Itu yang saya oke, sudah luar lakukan, Bu. biasa sekali. Mm-mm. Biasa sudah Ibu Yunita mengupayakan hal terbaik gitu ya. Tapi kalau boleh saya tahu nih Bu Yunita, skala fokus anak-anak dalam mengikuti pembelajaran di kelas Bu Yunita tuh saat ini berapa sih Bu? Ada di rentang berapa? Kalau saya kasih rentangan 1 sampai 10 tuh kira-kira ada di rentang berapa kalau fokus anak di Bu Yunita saat ini? Oh iya, baik, Bu. Kalau rentan 1 sampai 10, Bu, ya, untuk fokus anak untuk saat ini itu masih di Mm-mm. sekitar 5, Bu. Masih 9, masih kurang fokus sih, Bu. Untuk anak TK itu masih 5, Oke. Bu. Dilihat dari rentangannya itu masih di skala agak rendah ya Bu ya, masih di bawah gitu. Iya, benar, Jadi ini Bu. ke depannya strategi yang akan Ibu anak belajar di kelas itu nanti apa Bu Yunita kira-kira strateginya? Jadi Bu Yunita pasti ini kan ingin meningkatkan tentang yang lebih tinggi gitu. Nanti strateginya kira-kira apa Bu? Meningkatnya ke rentang berapa? Kalau rentannya saya sih pinginnya, Bu, nggak muluk-muluk, Bu. Kalau 10 itu terlalu tinggi, Bu, bagi anak TK. Saya sih pinginnya ke 7, 8, ya maksimal 8 lah, Bu, ya. Untuk strateginya, Bu, Hmm, untuk meningkatkan fokus anak tuh mungkin kekurangan kompetensi saya mungkin ya, Bu, ya. Untuk mengatasi hal tersebut, mungkin ya. metode saya yang kemarin itu salah, Bu. Nah, sekarang saya ingin meningkatkan metode yang lebih bervariasi, lalu menggunakan media ajar yang Hmm, menarik, Bu, diselingi oleh ice breaking. Mungkin anak-anak ketika pembelajaran tuh jenuh, mungkin ice breaking bisa membantu anak untuk lebih fokus lagi, Bu. Dan mungkin juga saya membuat RPP yang semenarik mungkin untuk meningkatkan fokus anak dan bekerja sama dengan wali murid untuk mengatasi anak yang seringannya main HP gitu, Bu, bekerja sama dengan wali murid hmm. untuk mengurangi bermain HP di rumah, Bu. Oke, keren sekali nih, luar biasa nih idenya Bu Yunita. Jadi bisa Ibu itu menggunakan media media ajar yang menarik gitu ya, dan diselingi dengan ice breaking sehingga dapat meningkatkan fokus anak-anak dalam belajar. Tadi juga Bu Yunita menyampaikan bahwasannya nanti Bu Yunita bisa membangun kerjasama gitu dengan wali murid. Nah, untuk itu bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkan rencana-rencana Ibu yang sudah Ibu sampaikan tadi? Bagaimana komitmennya Bu? Komitmen saya, Bu, yang pertama itu adalah saya memanggil wali murid tersebut, Ibu, untuk menjelaskan permasalahan yang ada di kelas dan Oke. kerjasama untuk membatasi anak tersebut untuk bermain HP, dan saya akan membuat RPP yang semenarik mungkin dan membuat media ajar yang diselingi oleh ice breaking yang menarik, Bu, untuk mengembalikan fokus anak, Bu. Nah, bagus sekali ya. Jadi kita itu sebagai pendidik memang benar-benar harus berinovasi gitu agar dapat menarik fokus minat anak itu untuk belajar mengikuti pembelajaran kita. Jadi anak itu lebih fokus gitu Ibu ya. Kira-kira nanti kapan nih Ibu mau merealisasikan rencana yang sudah Ibu susun tadi? Saya sih ingin secepatnya, Bu, ya. Ya, paling mungkin, Bu, saya akan melaksanakan hari Selasa mungkin, Bu. Saya akan melaksanakan, Bu. Selasa minggu depan, Bu. Halo, Bu Lucia. Ya, halo Bu Ya, Junita. iya, Bu. Jadi Saya akan minggu depan melaksanakan ya. minggu depan, Bu. Oke, jadi minggu depan Bu Yunita akan melaksanakan rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Iya, Bu. Oke, Siap, saya Bu. sudah tidak sabar sekali mendengar nanti. Bisa kita sharing lagi ya, kita ketemu lagi gitu untuk saya mendengar bagaimana reaksi murid-murid Ibu, apakah sudah bisa fokus dari skala rentang 5 itu apa sudah bisa meningkat gitu, Bu. Ya, siap, Bu.
Terima kasih, Bu. Oke, Mendengarkan saya oke. Jadi bagaimana? bercerita. Perasaan Bu Yunita gimana nih sekarang nih? Saya merasa lega, Bu. Maaf, Bu, atas terganggunya saya sampai serak ini gara-gara mengatasi permasalahan anak ini dah, Bu. Ya, saya merasa lega dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang ya dari saya, Bu. Terima kasih, Bu, telah mendengarkan cerita saya dari permasalahan saya, Bu. Oke, sama-sama Bu Yunita. Jadi Bu Yunita harus lebih sabar ya Bu Yunita menghadapi murid-murid dan saya doakan semoga Bu Yunita cepat sembuh, suaranya bisa pulih Amin, Bu. kembali dan bisa berjumpa kembali dengan saya setelah Bu Yunita merealisasikan rencana-rencana Bu Yunita. Ya, terima kasih, Bu, atas semangatnya, Ibu. Saya pamit dulu, Bu, ya. Selamat siang, Ibu. Iya, ya Bu Yunita, sama-sama. Selamat siang. Ya, ya Ya, Pak Endra. Saya tadi ya. sudah melaksanakan praktik coaching bersama Ibu Yunita. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Ya, baik Bu Lucia. Nah, di sini tadi saya juga sudah mengamati terkait dengan Ibu melaksanakan praktik coaching. Ada beberapa catatan penting yang saya tuangkan dalam catatan terkait dengan praktik coaching yang Ibu laksanakan barusan. Namun, sebelum saya menyampaikan kepada Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Apakah boleh, Bu? Ya, tentu boleh sekali Pak Endra. Silakan. Ya, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ini, Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi, Bu? Oke, tadi yang sudah saya lakukan pada saat saya anak coaching bersama Bu Yunita itu, saya sudah prinsip coaching ini membangun kemitraan. Jadi datang lebih rendah dan tinggi laksanakan dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi itu, saya sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coach saya, Pak. Oh ya, baik. Ibu tadi, yang sudah Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya memang sudah menerapkan prinsip coaching sebagai kemitraan, itu terbukti ketika Ibu mengobrol, kemudian merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu, sudah juga melaksanakan prinsip, sesuai dengan proses kreatif yang mana Ibu Hmm. berusaha menggali kreativitas dari seorang koci untuk mengeluarkan beberapa solusi-solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapinya, gitu. Nah, kemudian juga Ibu Iya, Pak. bukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar, memaksimalkan potensi dari koci. Kemudian Ibu juga sudah memberikan Hmm. kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi, Ibu mengharapkan ada 2 kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari hasil catatan Hmm. yang sudah saya catat, tadi juga sudah terlaksana dengan baik dan yang lebih penting dari proses tadi adalah saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, yang di mana tadi Ibu memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, lalu rencana dan tanggung jawab. Secara Hmm. gambaran, secara umum dari hasil catatan saya, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa sekali, Bu. Cuman, ada sedikit yang mengganjal tadi Ibu terkait dengan, koci Ibu yang mengalami batuk-batuk tadi, alangkah baiknya Ibu juga menggunakan teknik stop, bagaimana kesadaran penuh sehingga, koci yang tadi Ibu ajak berdiskusi dapat menenangkan diri kembali dan dapat berkonsentrasi kembali, sehingga apa yang menjadi masalahnya itu dapat terpecahkan secara baik, gitu Ibu.
atas masukannya. Mungkin nanti saya perlu lebih banyak belajar lagi menjadi seorang coach agar bisa membuat nyaman coach saya gitu, Pak. Terima kasih, Oh, Pak. baik, Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, Bu, dari saya. Jadi dari hasil coaching tadi kira-kira, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Dan bagaimana perasaan coachee setelah Ibu coaching tadi? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu mungkin kehadiran penuh ya, Pak, ya. Jadi Iya. bagaimana saya membuat diri saya itu mendengarkan secara aktif dan bisa fokus dalam mendengarkan, coach saya gitu, menyampaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Tadi perasaan coach saya setelah saya ajak berdiskusi gitu, jadi Ibu Yunita itu sudah merasa lega karena sudah bisa mendapatkan solusi. Sampai beliau itu serak gitu suaranya, Pak, tapi dengan sudah mengobrol dengan saya, berdiskusi dengan saya, akhirnya dia dapat solusi dan dia semangat lagi. Saya juga memberikan, motivasi kepada Ibu Yunita supaya lebih sabar dalam menghadapi muridnya, sehingga tidak sampai mengganggu kesehatan Bu Yunita, begitu, Pak. Tapi secara Wah, umum, mantap. perasaan yang Bu Yunita rasakan sudah lebih lega karena bisa mendapatkan solusi dari apa yang sudah Bu Yunita hadapi saat ini gitu, Pak. Wah, mantap sekali nih Ibu sebagai coach. Nah, di sini tadi Ibu menyampaikan terkait dengan kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan lagi ya Bu ya. Saya berharap semoga Iya, teknik Pak. ini bisa Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, tidak hanya di dalam melaksanakan coaching dengan teman, tapi juga dilaksanakan sebagai supervisi akademik. Bagaimana coaching ini dilaksanakan di dalam supervisi akademik. Tetap semangat Bu Lucia, saya akhiri. Terima kasih dan selamat siang. Ya, Pak, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Endra, bahwasannya Bapak sudah memberikan banyak sekali masukan untuk saya dan juga banyak sekali saran gitu. Seperti tadi Bapak sudah menyampaikan salah satunya menggunakan teknik stop gitu agar membuat coaching itu jadi coachee saya itu menjadi merasa lebih nyaman gitu saat saya berdiskusi dengan coachee saya gitu, Pak. Terima kasih ya, Pak, ya. Selamat siang, Pak. Baik Bu, selamat siang sama-sama Bu.